Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu dosen Dr. Randa Haja Suhartiningsih, MPD. Dalam video ini saya akan membahas konsep dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen. Kata dasar manage yaitu mengelola. Jadi artinya pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada pada sebuah lembaga. Manajemen PAUD yaitu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Manajemen menurut para ahli Lawrence Apply yaitu suatu tindakan atau keahlian seseorang, organisasi, atau kelompok yang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menurut Ricky W. Griffin, proses perencanaan, koordinasi, organisasi, dan kontrol semua sumber daya dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Tujuan manajemen PAUD untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dapat dilihat dari dua hal, yaitu efektif dan efisien. Berikutnya prinsip manajemen. Yang pertama, komitmen dan ketegasan. Kedua, profesionalisme. Ketiga, komunikasi dan koordinasi. Keempat, kompetisi. Selanjutnya, fungsi manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Berikutnya, lembaga pendidikan anak usia dini yaitu Taman Kanak-kanak atau TK, kelompok bermain atau KB, Raudatul Atfal atau RA, Bustanul Atfal atau BA, tempat penitipan anak atau TPA, satuan PAUD sejenis atau SPS. Menurut Dedi Supriyadi 1999 menyatakan bahwa tenaga pendidikan PAUD semestinya disiapkan secara profesional dan memiliki 3 unsur utama, yaitu pendidikan yang memadai, keahlian dalam bidangnya, komitmen dalam tugasnya. Selanjutnya, bentuk penyelenggaraan PAUD yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan yaitu proses sesuatu yang harus dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya sesuai dengan tujuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen lembaga PAUD pada awalnya hanya lembaga pendidikan taman kanak-kanak yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia hingga 1999. Bahkan dulu lembaga ini hanya berkembang di perkotaan, tetapi sekarang pertumbuhan lembaga TK hingga ke sudut pedesaan. Berikutnya unsur-unsur pendidikan yaitu anak didik, pendidik, materi, alat pendidikan, lingkungan, dasar dan landasan pendidikan. Adapun faktor-faktor yang dapat membatasi kemampuan pendidikan yaitu faktor anak didik. Di dalam anak didik ada potensi-potensi yang butuh pendidikan dari luar. Selanjutnya, faktor pendidik. Guru mempunyai metode penyampaian yang berbeda dan beragam. Dan faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh baik positif maupun negatif. Manajemen PAUD meliputi kompetensi pendidik,
pola pembinaan, pengembangan dan pemberhentian tenaga pendidik, dan kependidikan serta manajemen personalia atau SDM. Sekian kurang lebihnya pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.